Selamat malam, Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang antusias malam hari ini. Saya percaya kita semuanya ada dalam sukacita, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan baginya. Kita akan mulai, kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Bapa, kami datang bersyukur, kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Dengan kerinduan kami Tuhan, kami datang menghampiri-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu yang pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari semuanya bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, bersyukur. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk Kau yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala
bersyukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari semuanya sembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan, menjamah setiap kami. Bersyukur Tuhan, bersyukur, kasih setiamu melimpah. Kami berterima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih buat perbuatan ajaib yang Kau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Hari demi hari kami berjalan bersamamu Tuhan, menikmati pertolongan-Mu, menikmati kasih setiamu yang melimpah bagi kami, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, akan selalu ada ucapan syukur kepadamu, akan selalu ada pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus, Allah yang sanggup, Allah yang selalu bersama dengan kita. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita harapkan, Dia yang sediakan buat kita. Karena Allah yang mengasihi kita. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya yang berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Jasanya tak berubah.
dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia, sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan mendengarkan firman. Yang di belakang maju ya, ini pasang ya, dilarang duduk di belakang, semuanya di depan, supaya nanti Ayah Maya direwangi semuanya untuk maju ke depan. Shalom semuanya, sip lempem shalom, puji Tuhan. Saudaraku, coba salaman kanan kiri, katakan keluargamu pasti diberkati Tuhan. Ya. Kita bersyukur dengan kehadiran teman-teman saya yang dari Solo, saudaraku ya, khususnya yang akan men-sharingkan firman Tuhan, Pak Rian dan Ibu, yang menjadi kenalan kami yang sudah cukup lama, dan juga nanti mungkin bisa memperkenalkan rekan-rekan yang dari Solo ya. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan tentang keluarga. Saya yakin tahun ini walaupun kita lihat dengan adanya media sosial ya, perceraian, kehancuran rumah tangga sana sini terjadi, tapi di tempat anak-anak Tuhan dilarang ada percekcokan ya, dilarang ada perpisahan bahkan perceraian. Nah itu sebabnya bulan keluarga ini kita akan diberkati firman Tuhan lewat Pak Rian dan Bu Lina. Silakan, ayo silakan maju ke depan, kita beri aplaus kepada mereka. Tes. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Kami sebetulnya bukan siapa-siapa malam hari ini, tetapi kami mau melayani Tuhan. Amin ya. Kita setuju ya, kita mau melayani Tuhan ya. Luar biasa, bulan Oktober adalah temanya tentang keluarga. Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Amin. Mujizat yang pertama kali yang Tuhan kerjakan tentang keluarga, tentang pernikahan. Nah, makanya dengan adanya tema pada malam hari ini, yuk kita bareng-bareng belajar tentang keluarga. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Bu Lina, suami saya. Saya Rian. Dulu kami adalah orang yang tidak benar. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kami adalah pasangan yang dibenarkan Tuhan. Kepingin enggak dibenarkan Tuhan? Ayo bareng-bareng ya.
Tuhan tidak mau bekerja sendiri, tetapi Tuhan pengen kerjasama dengan manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Tentunya manusia yang mau diubah. Amin. Amin. Kalau tidak ada perubahan, berarti kita seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, malam hari ini kami berdua mengambil satu tema tentang Mempersiapkan generasi penerus. Nah, mempersiapkan generasi penerus. Setiap kepemimpinan, ya, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam perusahaan, baik itu di dalam pelayanan, tentunya harus ada generasi penerus. Ya. Dalam keluarga pun pada saat kita menikah, kita pengennya apa? Ada generasi penerus kita. Nah, tanpa ada generasi penerus, sehebat apapun, sebesar apapun apa yang kita kerjakan, tanpa ada generasi penerus, semuanya akan sia-sia. Oke. kami menikah sudah sekitar 32 tahun. Kami sudah punya cucu 2 orang. Nah, di situ kami disadarkan bahwa masa itu berjalan cepat sekali. Saya masih ingat waktu istri saya masih imut-imut. Gitu. Masih langsing, masih kecil, 42,5 kilo. Sekarang 70. Nah, di situ kita melihat bagaimana perubahan itu berjalan dengan cepat. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana waktu itu berjalan dan kadang-kadang kita tidak siap untuk mempersiapkan generasi di bawah kita, yaitu anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita, orang-orang yang dibuat Tuhan menjadi tim di bawah kita. Kita lupa, kita terlalu asik dengan kehidupan yang sehari-hari yang kita jalani. Dengan segala kesibukan, dengan segala persoalan dan permasalahan, itu dibuat kita menjadi lupa bahwa ada saatnya kita tuh nanti akan berhenti, ada saatnya kita tuh nanti harus dilanjutkan dengan generasi yang berikutnya atau penerus-penerus kita. Nah, ini yang harus saat ini kita pahami. Bahwa sangat terlambat kalau kita tidak menyadari akan hal itu. Kita mau lihat dari tokoh di Alkitab yaitu Daud. Daud itu seorang yang luar biasa, orang yang baik. Kita selalu ingat ya, sampai Tuhan Yesus saja disebut bahwa sebagai anak Daud. Nah, itu adalah orang yang sangat luar biasa ya. Tapi apakah kehidupan Daud itu suatu kehidupan yang sangat luar biasa di dalam ini? Ya betul, luar biasa. Semuanya ya luar biasa gitu loh. Bahkan banyak hal yang dia kerjakan tapi ada yang dia lupakan. Kalau kita melihat dari firman Tuhan yang ada di Alkitab yang kita baca, Daud gagal di dalam mengurus rumah tangganya, terutama untuk anak-anaknya. Banyak darah tertumpah di dalam keluarganya Daud, satu dengan yang lain, gara-gara anak-anaknya tidak taat kepada bapaknya. Bapaknya tidak peduli, ngurusi perang, ngurusi mungkin juga istrinya yang banyak. Nah, di situ. Jangan ada yang lain ya, bapak-bapak. Dan juga ibu-ibu tentunya ya. Satu aja ngurusi angel kadang-kadang. Nah, kita harus jadi garam dan terang, harus menjadi cerminan di situ. Nah, Daud itu bukan seorang pemimpin yang baik dalam segala hal. Daud gagal dalam memimpin keluarganya. Daud karena salah satunya dia tidak tegas. Anaknya salah dibiarkan. Lah kenapa kok salah dibiarkan? Karena dia tidak menjadi contoh yang baik bagi keluarganya. Dia jadi raja yang luar biasa, mempersatukan Israel menjadi satu. Atas 12 suku dia jadi raja. Tapi dia gagal mempersatukan keluarganya. Dia lupa bagaimana generasi yang berikutnya harus dia jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat
Karena kesibukan sehari-hari kita, di dalam kita melayani, di dalam kita bekerja, di dalam kita sehari-hari gitu loh. Kadang kita melupakan hal itu. Kita melupakan anak-anak kita. Anak-anak kita perlu pelukan, perlu perhatian, gitu. Perlu support, perlu kita berikan semangat, motivasi gitu. Ada firman Tuhan ada, perkatakan firman itu terus-menerus siang dan malam. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita makan, dimanapun dalam perjalanan. Gitu. Nah itu yang dilupakan. Di sini Daud melihat, Daud ada beberapa fakta yang kita lihat di situ ya. Dengan Daud tidak gagal menjadi seorang bapak yang yang benar, akibatnya ada harga yang dibayar yang sangat besar. Anak-anaknya saling membunuh. Bayangin itu loh. Anak saling membunuh satu dengan yang lain. Ini kan sudah kacau banget ada di situ. Tapi Daud juga sangat dikasihi Tuhan karena hatinya. Begitu Daud menyadari bahwa akibat dari yang dia lakukan yaitu ada harga yang dibayar yang sangat mahal. Yaitu pertama kehilangan Amnon, anaknya yang harusnya jadi putra mahkotanya, yang jadi meneruskan, ternyata harus mati, dibunuh. Nah di situ. Terus demikian juga Absalom jadi raja, Daud dikudeta, dikejar-kejar, akhirnya mati juga. Itu anak-anaknya loh, kita bayangkan orang tua yang melihat anak-anaknya menghancurkan orang tuanya sendiri dan akhirnya mati satu persatu. Nah di situ. Nah di situ kita lihat harga yang dibayar itu terlalu mahal untuk suatu kesalahan yang karena tidak ada perhatian. Nah apakah di hari ini kita bisa melihat apakah kita lupa ya memperhatikan? Untung di hari-hari tuanya Daud sadar di situ. Daud bertobat, Daud sadar dan Daud memberikan satu hal yaitu dia melihat Salomo. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar bagaimana di masa tuanya Daud mempersiapkan Salomo sebagai generasi penerusnya dengan waktu yang tinggal sempit karena sudah tua. Salomo itu lahir di usia Daud yang sudah menjelang tua di situ. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari 1 Tawarikh ya, karena bacaannya terlalu banyak. 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai 19. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa sebagai orang tua kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Dan mempersiapkan itu harus sejak dini. Bahkan sejak bayi pun. Jangan sampai kita tuh punya anak, anakku ngerepoti nanti kalau di gereja. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan, pasangan-pasangan muda yang merasa, aku anakku masih bayi kok. Ya. Saya bersyukur dari pertobatan kami tahun 99, anak-anak saya tuh saya bawa ke gereja. Umur 1 bulan, sudah saya ajak ke gereja. 1 bulan, saya gendong, tidak malu. Karena saya butuh Tuhan. Karena apa? Karena di rumah hanya mbaknya, daripada sama mbaknya, lebih baik datang ke rumah Tuhan. Kita persiapkan sejak dini. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua terlambat. Kalau hari ini, wah kok kayaknya terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini. Jangan tunggu besok. Amin. Jangan serius ya. Saya takut dilihat. Jadi ya dari anak-anak masih kecil, dari 1 bulan itu kita yang anak yang ketiga ya, itu sudah kita ajak di gereja. Jadi masuk di sekolah minggu gitu. Jadi dari kecil sudah melihat bagaimana teman-temannya. Jadi kita kenalkan pada lingkungan, yaitu lingkungan yang orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cintakan Tuhan. Nah, ini yang terjadi di anak kita yang pertama kan sudah berkeluarga, punya anak 2. Lah kami itu juga,
Kok kenapa sekarang tidak tahu ya, mungkin karena mungkin generasinya beda ya. Dia itu terus nanti aja anaknya yang masih kecil yang usia 3 tahun sama 2 tahun itu sering malah dititipkan sama opa omanya yang dari sana gitu. Atau karena ini merasa repot. Nah ini kita enggak boleh, kita dipercaya Tuhan. Nah, ini gambarannya ya. Pada waktu saya menikah itu saya dapat seorang istri yang luar biasa. Nah, pada waktu saya menyampaikan janji nikah, di situ Bapak Ibu menyampaikan janji nikah, Tuhan kan ada kan? Hadir kan? Kita menghadirkan Tuhan. Nah, pada saat Tuhan hadir itu, Tuhan itu berbicara apa dengan kita? Lah, ini saya bayangkan dalam diri kita, dalam diri saya, waktu itu gini, saya diberi Tuhan itu bilang gini, Rian, kamu tak kasih pendamping, yaitu seorang penolong, namanya Herlina. Ini anakku ya, ini ku kasih, ini ku sayangi. Tolong ya, kasih dia, jaga dia, rawat. Nah, seorang wanita, seorang perempuan itu membutuhkan kasih. Tuhan cuma bilang, kasih dia, ini anakku yang ku kasih dia. Nah itu Tuhan berbicara dengan saya. Nah demikian juga Tuhan berbicara sama istri saya. Hormati. Apapun, baik keadaan baik, baik keadaan tidak baik, sakit, sehat, kaya, miskin, tetap aku menghormati engkau. Amin. Nah inilah pada waktu kita dipersatukan. Tuhan berbicara demikian kepada saya, kepada istri saya. Tetapi dalam perjalanan tidak sebagus apa yang kita katakan di depan altar loh ya. Nah, itu. Ya. Ada sesuatu yang yaitu tadi menghambat corone wis tidak seperti corone Tuhan, tetapi cara manusia yang dia pikirkan. Kami mengalami 8 tahun pertama pernikahan, sesuatu yang kami jalani dengan kekuatan kami gitu ya. Dan saya berusaha yaitu memakai topeng. Ada sesuatu yang ini sampai pada suatu ketika Tuhan pulihkan kami 8 tahun ya setelah kami menikah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini jangan pakai topeng. Kesel. Ya. Kesel. Buka wae apa adanya ya. Jadi kalau pakai topeng itu mesti ya konangan wajah ya. Nah, berapa bulan kemudian setelah kami menikah, Tuhan itu panggil lagi gitu. Manggil dalam arti memberitahu, ini saya bayangkan gini. Rian, Lina, aku mempercayai engkau dengan satu orang anak waktu itu. Tuhan bilang, ini anakku ya. Pelihara, rawat dia, sampai pada saatnya nanti aku membutuhkannya. Jadi kami berdua ini diberi kepercayaan. Anak yang pertama, anak yang kedua, sama. Jadi setiap di antara kita itu, pada saat Tuhan mempercayai kita seorang anak, nah itu Tuhan mempercayakan, ini punyaku ya, tak percaya. Nah kira-kira kalau dikasih tanggung jawab seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu saya cuman mengejar Harta. Tapi harta yang dikejar malah lari. Saya mengejar jabatan, itu, kedudukan gitu ya. Tapi ternyata ya tidak dapat semua. Gitu. Yang jadi korban keluarga. Makanya tidak jarang banyak anak yang takut kalau bapaknya datang. di sini ada enggak ya? Kalau papa mamahnya datang itu anaknya malah lari. Takut. Nanti jangan-jangan dimarahi. Nah itu seperti saya dulu. Jadi ini kami di sini belum baik loh ya, belum sempurna. Kami di sini juga belajar. Belajar terus supaya pada saat saya ngomong ini ngomongin saya sendiri. Ya, amin ya. Kita mendengar firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Jadi yang menyampaikan
juga yang mendengar. Saya malam hari ini juga belajar. Kami adalah dari keluarga broken home. Ya. Ini keluarga broken home sehingga apa? Tidak ada perhatian orang tua. Maaf ya, anak-anak jadi liar. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya tuh dari kecil saya tuh takut sama Tuhan. Bahkan saya waktu pacaran sama suami, kalau ada sesuatu saya tuh selalu ngajak dia doa. Nggak tahu saya ngajari siapa, ya saya ya nggak ngerti. Kalau saya berdoa, saya bilang, aku nggak mau yang ini ada, atap ada, aku nggak mau. Ada atapnya enggak, Bang? Aku maunya di luar. Dan saya gandeng tangan berdua, supaya apa langsung sama Tuhan. Sampai saya sekarang ini heran, saya ngajari ya siapa, pada saat saya punya masalah, kok aku yang lakoni itu. Nah itu loh yang luar biasa. Nah, saya dulu juga menjalankan ritual, maksudnya ritual rutinitas ke gereja, rutinitas. Jadi pada waktu diajak doa, sebetulnya saya Nolak ya? hatinya tuh enggak srek gitu loh. Tapi karena pengen dapet, ya sudah diajak ya oke aja gitu loh. Di situ. Nek urung entuk ya kayak gitu, apa-apa gelem. Tapi begitu dapat, nah itu loh. Cara dunia ya. Ya, kita di Tapi situ. sekarang enggak ya kita ya? Kita enggak lagi. Oke, jadi di sini kita mau belajar. Banyak kegagalan yang terjadi karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan pengertian kita. Lah itu yang kita alami. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa pasangan kita itu adalah pemberian Tuhan, di mana seorang laki-laki harus mengasihi istrinya dan seorang istri harus menghormati. Disebutkan tunduk itu menghormati dalam kondisi seperti apapun karena kasih suami Mencemparkan istri. Saya umur 57 tetap cantik kan? Karena dikasih suami. Kalau saya enggak dikasih suami mungkin saya maaf ya wajahnya berdudut ya. Tapi karena saya dikasih suami, dulu enggak gini loh. Dulu wajah saya beda. Bu Ella yang tahu, dia saksinya. Terus kemudian seorang istri menghormati suami, seorang suami mengasihi istri. Jadi penundukan istri memaksimalkan suami. Nah, di situ. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ini, kita melihat bagaimana Daud mempersiapkan Salomo. Jadi ini kita mau belajar. Enggak ada kata terlambat. Ada yang satu tokoh yang memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan generasi penerusnya, yaitu Musa. Musa dengan Yosua, kurang lebih mungkin tidak sampai 40 tahun, hampir 40 tahun, Musa itu mengajar Yosua. Yosua belajar terus dari Musa. 40 tahun, panjang kan. Tapi di sini Daud cuma pendek sekali, karena Daud sudah tua. Di masa tuanya, Daud mempersiapkan Salomo. Nah, mungkin kita saat ini sadar, waduh waktu kita tinggal berapa lama lagi ya. Nah, kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Kita harus bisa bukan cuma sebagai orang tua, yaitu seorang bapak yang menjaga anaknya, yang melindungi anaknya, yang tidak pengen anaknya menderita dengan penuh kasih. Tapi kita harus juga jadi guru. Seorang guru yang mengajar kepada muridnya, ngajari anaknya, bagaimana anak-anaknya harus berjalan. Lah, ada satu yang dua hal itu banyak dilakukan oleh orang tua. Tapi ada satu hal yang dilupakan atau tidak dikerjakan, yaitu menjadi sahabat dari anak-anak. Sudahkah menjadi sahabat? Pernah enggak ngobrol berdua bapak sama anak atau mamahnya sama anaknya ngobrol berdua, cerita? Kalau anak saya yang nomor 1 itu ngobrolnya sama bapaknya. Bisa setiap hari itu 3-4 kali itu telepon. Cerita apapun. Tapi sama mamanya enggak. Apa mamanya galak ya? Sampai-sampai pada waktu hamil istrinya, yang diceritain itu papahnya dulu. Papa gini, lah kenapa waktu anaknya yang kedua ya? Anak yang kedua itu kan terpautnya pendek. 1 tahun. Setahun, tapi sudah hamil. Enggak berani ngomong sama mamanya, ngomongnya sama papahnya.
Jangan ngomong-ngomong mama dulu, aku takut. Berarti mamanya galak ini. Nah ini di sini kita bisa menghitung menilai bagaimana kedekatan seorang anak sebagai sahabat dengan orang tuanya. Nah ini sering kita lupa. Jadi kalau anak tuh mengalami sesuatu atau mengalami kesulitan atau apa, dia tidak lari kemana-mana. Cerita. Nah, di situ. Jadi anak saya tuh lebih dekat sama papahnya. Bukannya mamahnya galak, enggak, tapi papahnya tuh mau mendengar. Telinganya papahnya tuh mau mendengar. Dulu enggak, kalau saya dulu enggak. Kalau mamahnya mungkin, ini saya juga belajar loh di sini. Saya banyak bekerja ya. Jadi mungkin saya ngurusi pekerjaan, anak saya ngelihat mamahnya masih kerja, lah mungkin dia menghindari. Saya belajar. Ternyata aku belajar loh Pak hari ini. Ternyata ngomong-ngomong kayak gini nih aku merasa loh ini. Jadi aku harus berubah ini malam hari ini. Kalau sakit yang dicari papahnya. Papahnya. Di situ. Karena papahnya sukanya ngasih obat. Kalau mamanya enggak usah obat. Jadi bedanya di situ. Kalau mamanya dikasih obat sama papahnya, mamanya juga enggak mau. Saya pilih daripada minum obat, saya pilih dikeri aja. Jadi yang dicari papahnya. Jadi orang tua bapak dan anak, guru dan murid, yang jangan dilupakan sahabat. Apakah kita sudah menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Yuk jadi sahabat. Supaya anak kita tuh tidak melihat orang tua tuh sesuatu yang harus dihindari. Tapi yang menakutkan, tapi akan didatangi yang pertama kali. Nah di situ. Oke, kita belajar. Nah, Daud tidak melakukan hal demikian. Kenapa? Karena kesibukannya Daud terus mengurusi pemerintahnya, mengurusi macam-macam. Akhirnya dia melupakan anak-anaknya. Oke, masuk di sini ya. Bagaimana Daud mempersiapkan Salomo? Yang pertama, Daud memberitahu rencana dan rancangannya Tuhan. Bisa dibacakan Bapak? Tawarik. 1 Tawarik 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Pelan-pelan aja supaya apa yang ini firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 22 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi saya bacakan ayat 6, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa. Akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahtanya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menceritakan keadaan kepada anaknya Salomo. Karena apa? Pertobatan Daud itu membuat dia jadi peka. Ya, pertobatan itu sangat penting. Sehingga kita dekat sama Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan luar biasa. Daud lakukan, Daud kerjakan, dan Daud teruskan kepada Salomo. Kemudian yang kedua, Daud memperlengkapi Salomo
dari 1 Tawarikh 22 ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Jadi di sini Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Pada saat anak-anak kita mulai mau sekolah, kita mempersiapkan. Makanya kalau menjelang tahun ajaran baru, itu kan toko-toko buku atau perlengkapan apa yang berkaitan dengan sekolah, itu pasti tas sekolah apapun banyak didatangi, sampai sepatu macam-macam ya. Kenapa? Karena orang tua mempersiapkan anaknya. Memperlengkapi. Demikian juga kita lihat ya bagaimana Daud memperlengkapi Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan. Nah, kita harus memperlengkapi anak-anak kita. Kita harus membawa anak-anak kita pada kenyataan nanti yang harus dihadapi. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak menceritakan bagaimana atau apa, itu bukan urusannya anak, itu urusannya orang tua. Pada suatu ketika, kalau terjadi sesuatu atau apa, anak itu akan jadi bingung karena dia tidak tahu. Kami tadi kan sudah dibuka ya, kita mengalami 8 tahun pertama itu suatu pernikahan yang seperti di neraka ya, nyaris ya. Gitu. Tapi kami bersyukur kami dipulihkan. Sesuatu yang terjadi yang sangat jelek. Nah, kami memperlengkapi anak-anak kami pada saat mulai menjadi dewasa di usia Mau masuk kuliah. Selepas dari SMA. Istri saya Saya panggil anak-anak menceritakan apa yang saya alami dalam pernikahan kami. Karena pada saat anak saya keluar dari rumah, saya sudah tidak bisa kontrol, hanya pesan. Ya. Pesan itu sangat penting. Kadang-kadang kita lupakan, kita menceritakan kepada anak, meseni anak saja kok, udahlah biar dia sudah besar. Tidak. Biarpun anak-anak saya laki-laki, saya menceritakan keadaan pernikahan kami yang tidak baik. Anak saya tidak tahu, tapi saya harus menceritakan ke anak saya. daripada dia mendengar dari orang lain. Jadi saya sebagai istri, pil pahit itu saya telan sendiri. Saya nangis itu saya nangis sendiri. Pada saat anak saya mau sekolah, saya panggil dia. Saya ceritakan, ini loh keadaan. Papamu kayak gini dulu. Tapi kamu lihat, pertobatannya papamu tuh kamu lihat tuh, perubahannya papa. Yang mama minta sama kamu, hormati papa. Setelah mama menceritakan tentang kejelekan papa, kamu harus menghormati papamu lebih sebelum kamu diceritani mama. Anak saya nangis. Kok enggak cerita dulu mama? Enggak, kamu belum dewasa. Kalau anak belum dewasa diceritani kayak gitu, malah kepahitan. Ya. Siapa yang hari ini masih pahit hati? Rugi, saya ngomong. Pahit hati itu rugi. Ya. Jadi saya ceritakan anak-anak saya supaya dia tahu, lihat tuh mama sama papa sekarang. Jadi nanti kalau kamu menikah, hargauna istri. Biar mama ini yang menanggung. Tapi untuk kamu istrimu jangan. Itu pesan dari saya. Nah, itu terjadi juga untuk anak kedua dan anak ketiga. Jadi setiap anak kami mau siap kuliah SMA, nah istri saya memanggil terus mengajak. Dan yang terjadi bukan sesuatu yang buruk kok.
itu kan sesuatu yang terjadi dulu. Kita tidak akan pernah bisa menghapus sesuatu yang jelek yang sudah terjadi. Tapi kita bisa membangun sesuatu yang baru di depan kita. Kalau yang sudah terlanjur gimana? Ya sudah, wong sudah terlanjur. Kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, jadi kita perbaiki dan selesai. Itu di situ. Kita hidup baru. Nah, Saya bersyukurnya ini, tadi saya lupa cerita. Anak saya yang nomor 1 setelah saya ceritakan itu, saya bilang, jangan ngomong adik. Bagian adik itu bagian mama. Nah itu yang anak saya pegang. Jadi dia tidak cerita tentang papahnya sama adiknya. Dia pegang benar-benar, jadi saya bisa ngomong anak saya yang kedua, saya bisa ngomong anak saya yang ketiga, itu tanpa ada suara dari kakaknya, yaitu yang saya bersyukur. dan mereka tidak mendengar dari orang ketiga atau siapapun. Mereka mendengar dari orang tuanya sendiri. Dan sampai hari ini luar biasa. Anak-anak kami hormat, juga bisa membawakan bagaimana dan tidak pernah menganggap kesalahan yang dilakukan saya pada khususnya atau ini. Kami sering cerita, kami sering ini. Kadang-kadang malah saya ngomong, papa aja bisa berubah kok, kenapa kamu enggak bisa? Nah, saja untuk ke situ, ayo gitu loh. Kita akan support. Nah seperti tadi yang kita baca, Daud menceritakan rencananya Tuhan. Daud memperlengkapi semuanya kepada Salomo. Nah demikian juga hal yang ketiga, Daud memberi nasihat dan menyemangati Salomo. Pasti Daud itu cerita apa-apa kesalahan. Nah ini. Jadi gini, seringkali orang tua itu takut cerita kegagalan. Jangan sampai tahu, malu. Nah. Sekarang kita kan tidak bisa menyembunyikan, apalagi zaman sekarang ya. Demikian mudah sesuatu hal itu kebuka. Nah kenapa kita tidak menyampaikan hal itu daripada mendengar sesuatu dari yang orang lain gitu loh, yang dimana mereka berasumsi. Nah, Supaya kegagalan kita ini tidak terjadi pada generasi kita, anak-anak kita. jangan cerita cuman keberhasilan, ceritakan juga kegagalan kita. Belajar dari kegagalan. Kan ada 3 hal yang kita lihat ya dari seseorang untuk berubah ya. Pertama, ada orang yang sangat peka, sangat kasih ya sama Tuhan ya. Dengar baca firman Tuhan aja langsung bertobat. Nah maksudnya gini, oh iya aku salah, dia langsung berubah. Itu orang yang sangat luar biasa. Dan itu ada juga, tapi biasanya tidak banyak. Yang kedua, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Oh ternyata kalau seperti itu salah ya. Nah saya tidak mau lakukan hal itu. Gitu. Nah yang ketiga yang tidak enak adalah belajar dari barwe salah. Nah, itu kan salah. Saya salah itu sampai saya waktu sama istri saya. Lah aku wis ngomong kabeh, aku kon piye neh gitu loh. Sampai saya tuh ngomong seperti itu. Orang salah tuh enggak enak loh. Tapi ada yang lebih enggak enak lagi. Korbannya yang enggak enak. Pada waktu Korbannya yang enggak enak, lebih enggak enak lagi. wis dilarani kon ngampuni. Tuhan ki piye to? Ya kan? Kita tidak terima kan? Berapa banyak kita ngalamin? Saya sendiri ngalamin. Tuhan piye to? Sing salah bojoku kok kon sing kon ngampuni aku. Tuhan aneh ya. Sampai saya ngomong sama Tuhan kayak gitu. Jangan sampai kita dipaksa Tuhan ya. Ya tadi orang enak. Judulnya orang enak. Tapi pada saat saya bisa mengampuni, saya berdiri di sini, saya ngalami loh ya. Saya suruh ngampuni suami, 7 bulan itu saya dalam penderitaan. Cerai ora. Nek aku cerai, anakku piye? Nek ora cerai, kok penak men, dhek menang no. Apa tak bales piye? Saya gitu toh. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan untuk saya membalas. Judulnya, Tuhan pengen kita mengampuni. Pada saat ada pengampunan itu, ada pemulihan. Tanpa pengampunan, jangan harap ada pemulihan.
apapun itu. Baik dalam pernikahan kita, baik dalam pekerjaan kita. Nek punya pahit hati, itu nyawang bojone kuwi rasane sumplek. Wis aku nek iso rasah nantani bojoku. Ya apa ya? Ketoknya ndak ada yang ngalami gitu ya, aku tak berarti di sini. Yang ngalami saya tok ya. Puji Tuhan. Nah, di sini kita kembali lagi ke ini ya. Jadi yang ketiga itu adalah Daud memberi nasihat dan menyemangati Salomo. Demikian juga kita sebagai orang tua, setelah kita pada waktu kita mempersiapkan generasi penerus kita harus menyemangati, harus memberi nasihat. Seperti yang ada di 1 Tawarikh 22 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tak terhitung banyaknya mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Ada diberi suatu kekuatan. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kepada Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, di sini kita lihat bagaimana Daud memberi nasihat, menyemangati Salomo. Kita sebagai orang tua harus memberi nasihat. Pernah pada satu ketika temannya anak saya itu ngomong tapi ini karena dia cerita. Karena saya sering cerita ngomong gitu ya. Terus dia tuh ngomong-ngomong gini, ya tuh Pak, ternyata apa kita tuh yang aneh ya sampai ke situ. Sampai temen tuh bilang, kowe iki penak loh. Papamu ki ngomong terus, lah aku ora. Gitu. Ternyata sama-sama seorang anak, dia menceritakan hal yang seperti itu gitu loh. Dia cerita kayak, aku ki dinengke ya wis pokoknya kon mlaku-mlaku dhewe, istilahnya kayak berusaha sendiri gitu. Nah ternyata sebagai sahabat itu sangat penting sekali. Dia tidak akan lari kemana-mana kok. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya celaka kan. Nah kalau sakit aja apalagi anak kita masih kecil dulu ya. Wah nek iso aja anakku sing loro supaya saya aja yang sakit. Nah seperti itu. Nah di sini kita belajar Daud menasihati, memberi semangat. Demikian juga kita. Mereka masanya masih panjang. Tapi kita tinggal berapa lama lagi? Takutnya nanti waktunya tidak cukup. Makanya mulai berapa ya? 1 bulan ini ya. Saya sama istri saya itu sekarang olahraga terus. Kenapa? Saya pengen jangan sampai nanti kita di usia 60, 70 kalau Tuhan masih izinkan sampai tidak tahu berapa. Kita dalam kondisi yang tidak sehat. Kita harus sehat ya. Kita harus sehat. Ya. Jasmani dan rohani. Rohani. Dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, ada roh yang bernyala-nyala. Amin. Jadi kita harus menjadi teladan untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Jangan mau ngomong tok, misalkan, ayo kamu ke gereja. Kalau kita tidak ke gereja bagaimana? Ya, keteladanan itu penting. Ya. Nek ngomong pintar, tapi anak-anak tidak butuh itu, butuh contoh. Praktek kita bagaimana? Gitu. Supaya anak-anak meneladani kita ya. Jadi kalau kita mau ngomong, misalnya saya ceritakan, ada seorang bapak yang merokok. Dia nasihati anaknya, nak kamu jangan merokok ya. Kira-kira anaknya mau percaya enggak? Karena bapaknya enggak jadi teladan. Itu. Terus misalnya kita ngomong, nak kamu enggak doa. Tapi dia enggak pernah, anak itu enggak pernah melihat bahwa bapaknya atau ibunya berdoa. Bagaimana dia bisa melihat, bagaimana kita bisa menyuruh anak kita itu berdoa kalau kita tidak memberi teladan. Lebih mudah orang itu melihat apa yang kita lakukan
mencontoh daripada kita berbicara panjang lebar tapi cuma ngomong tok. Jadi lakukan apa yang kita bicarakan, kita harus melakukan. Jadi jangan cuma kita ngomong aja tapi kita sebagai pelaku. Nah, dari situ. Pelaku penting sekali. Terus yang berikutnya setelah kita menjadi pelaku apa yang kita sampaikan, nah di sini kita harus membagikan apa yang sudah dilakukan, cerita no. Nih loh seperti ini. Gitu. Kita pernah punya pengalaman luar biasa ya. Perjalanan naik kapal itu. Sebulan setengah kemarin kami perjalanan naik kapal. 30 jam saya seperti suruh bulan madu, tapi tidak ada apa-apanya. Jadi berdua karena naik kapal dari Surabaya ke Makassar, selama 30 jam itu berdua, terus seperti saya bayangkan itu seperti burung merpati yang dikurung di dalam besek itu, kan saya pernah lihat ya kecil. Oh seperti ini tuh rasanya. Sampai mau melakukan apa, jadi saatnya handphone blank. 30 jam itu kita tidak bisa mendengar berita dari luar, tidak bisa ngirim berita, cuman berdua terus. Akhirnya kita milih baca firman. Jadi nanti jamnya makan diketuk, makanan dikasih gitu loh. Wes kayak burung dalam sangkar itu. Ternyata tidak enak, manusia itu pengennya bebas. Bebas. Loh kita juga bisa keluar gitu ya. Kebetulan kamar yang kita tempati itu tidak ada jendelanya. Jadi rasanya itu seperti itu, kayak betul-betul masuk dalam gua doa 30 jam. Pernah enggak itu yang ada di Ungaran itu? Saya ingat itu, waktu itu saya langsung ingat, wah Pak Bambang, Pastor Bambang, loh kenapa? Karena dulu saya pernah dilege, Pak Rian datang ya ke istilahnya masuk ke gua doa itu. Nah ternyata saya dipaksa harus masuk gua doa. Kalau di sana kan cuma 1 jam, ya toh? Ini 30 jam. 30 jam. Sampai akhirnya kami baca firman bergantian gitu ya supaya enggak jenuh ya. Berhentinya kenapa? Mual. Mual karena mabuk, mabuk laut itu. Di situ akhirnya kita tidur lagi. Tapi puji Tuhan, nah di situ kita belajar. Ada masa Tuhan berikan pada kita. Saya mengucap syukur karena pada waktu itu memang berdua aja. Saya sering lakukan kami berdua ya. Kalau istri saya terlalu capek atau saya mau berbicara, tak ajak pergi. Dari Solo ke Semarang atau kemana. Karena kalau istri saya enggak tak ajak pergi, itu kemana-mana. Masak di sana, di sana, di sana. Saya mau ngomong enggak bisa. Gitu loh. Jadi saya ajak pergi, dah duduk berdua lah di sini, kan enggak mau kemana-mana kan. Nah saya bisa bicara banyak. Dan saya bisa tidur ya. Nah bisa tidur. Suami saya tuh senang kalau saya bisa Istirahat. tidur. Karena saya tuh orangnya pekerja. Jadi enggak berhenti bekerja. Jadi pada saat saya tidur, itu yang disenangi suami saya. Luar biasa ya Jane ya. Suami saya tuh luar biasa loh ya. Wong aku kon tidur kok saya enggak mau. Ya, itu kan yang salah saya ya. Oke, jadi di situ kita bisa belajar bagaimana kita harus mempraktekkan, harus menjadi contoh. Anak paling gampang kalau kita menjadi contoh. Lakukan aja, jangan kita berpikir macam-macam. Tuhan itu enggak rumit kok. Pokoknya jalan, lakukan. Dan nanti semuanya akan ditoto Tuhan luar biasa. Lah inilah generasi-generasi yang akan kita buat ke depan. Nah sekarang yang terakhir ya. kita mau belajar mengenai halangan-halangan. Banyak orang yang kenapa toh sulit, kenapa toh kita agak kesulitan ya menjelaskan atau apa. Nah halangan yang pertama seorang untuk berubah itu sebetulnya yang utama adalah dia belum selesai dengan masa lalunya. Kepahitan, sakit hati, belum beres. Dengan dirinya sendiri. Jadi kita harus beres dulu. Ya. Membereskan diri sendiri gampang enggak gampang. Tapi harus diupayakan. Bisa kok. Orang lain bisa. Kenapa kita enggak bisa? Kenapa? Enggak mau. Aku pilih gini aja. Dan itu suatu kerugian besar buat kita.
cerita sedikit. Waktu saya dilayani oleh hamba Tuhan, saya tuh jujur punya pahit hati sama orang tua saya. Rasanya sakit. Ini untuk Bapak Ibu yang ada di sini, ini kan temanya keluarga. Saya mau kesaksian sedikit supaya ini menjadi berkat. Papa saya punya istri banyak. Jangan ditiru loh ya, ini saya cerita ya, jangan melu-melu, ini cerita. Dan banyaknya yang ketahuan 5. 6. Tapi setelah meninggal tambah 1 lagi. Ya. Jadi mami saya itu akhirnya kebongkar 1 lagi, akhirnya mami saya pergi. Dan ini jangan dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Satu perkara, di saat kita mengalami masalah di dalam pernikahan, jangan tinggalin anak. Saya ini korban. Dan adik-adik saya korban. Dan kepahitan ada di dalam diri saya. Sehingga saya tidak bisa mengampuni papa sama papi sama mami. Waktu itu saya dilayani pendeta. Ibu, dari sejak kecil sampai hari ini, kamu punya kepahitan, kamu punya sakit hati, sama-sama. Lepas. Karena apa? Tak praktek nih ya. Dia bilang, ini dosamu, kepahitanmu, sakit hatimu. Pada saat kamu berdoa, apa yang terjadi? Doamu mental, balik, tidak sampai ke atas. Ini nih harus singkir nih. Pada saat dosa itu disingkirkan, doa apapun itu sampai. Sekarang kamu pulang, kamu berdoa, aku dudu Tuhan. Loh pendeta ini saya ngomong gitu loh. Aku dudu Tuhan, kue mulai beresno dirimu sendiri. Waktu itu tak praktek nih. Pulang dari pendeta ini tadi, saya pulang, Tuhan ampuni aku sakit hati sama ini. Pokoknya sakit hatiku ternyata oke banget ya. Aku mau mengampuni Tuhan. Dan di situ terjadi keajaiban. Mujizat terjadi. Saya belum. Saya lega. Dan doa yang saya minta ternyata Tuhan menjawab. Amin. Mau seperti saya? Enggak bisa. Enggak bisa. Praktek diri sendiri. Ya. Praktek diri sendiri. Apapun yang menjadi halangan ini harus selesai. Saya cerita lagi, habis beres ke diri sendiri, beres toh? Wah beres, masalah saya dibongkar. Nggak enak toh? Ternyata pada saat sesuatu dapat, itu ya, Tuhan bongkar. Saya yang kelihatannya tadinya tenang-tenang gitu, tiba-tiba mulai dibuka. Karena sudah satu dibereskan, semua akan dibereskan sama Tuhan. Makanya jangan ada yang didelik nih. Wes mesti kebongkar kok. Ya. Barang yang busuk pasti bau. Lah baunya kan tidak enak tau. Lah kalau di hadapan Tuhan kita tuh harus beres. Di hadapan Tuhan kita tuh harus selesai. Jangan ada sesuatu yang terselip. Lepas semua. Supaya apa? Berkat dan janji Tuhan itu kita terima. Dan kita bisa cerita ke anak. Pada waktu saya salah, saya membereskan gampang. Saya bertobat, Tuhan ampuni aku, kok aku ya bodomen, aku seperti ini, sampai saya berdoa demikian. Tapi yang paling berat adalah yang jadi korban, yaitu seperti istri saya, karena kesalahan saya, atau kesalahan dari orang tua yang terhadap anaknya. Korban itu yang paling sulit untuk dia membereskan. Maksudnya sulit itu adalah berat untuk melakukan itu. Ya seperti tadi saya bilang, aku ki wis dilarani, kok masih kon ngampuni. Kalau saya yang menyampaikan gampang. Lah piye to sayang, aku wis buka kabeh tak ceritake kabeh gitu loh. Nah, sampai sempat berdebat ya waktu itu ya. Lah gimana toh? Ora penak entuk penak. Wis salah golek senenge dhewe isih diampuni. Lah penak entuk penak toh? Nah. Itu gambaran kita. Tuhan Yesus mengampuni kita toh.
dosanya awake dhewe kan banyak, tapi diampuni Tuhan. Lah itu, saya ngomong ternyata aku yang ngalami. Lah aku pengen banyak melakukan dosa, saya diampuni Tuhan. Lah begitu saya kena, saya kon ngampuni, nggak bisa, ya, nggak bisa. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan sekali lagi, saya bisa mengampuni suami. Amin. Bisa mengampuni papi. Saya ini bukan amnesia ya, ya. Ceritanya bojoku sing elek masih Ingat. di pikiran saya. Tapi sedikit pun saya sakit hati sama suami. Tidak. Yang ada kasih. Itu yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini praktek saya loh ya. Sedikit pun kalau dulu, maaf ya, itu dulu. Saya dekat sama suami, nek iso ini apa? Tak balangin. Sakit tak, pahit tak. Kalau hati berdedek itu ya kayak gitu. Tapi pada saat ini kok bojoku iso ngono ya mesakne ya. Tak peluk. Nek malam tak peluk. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pasangan yang luar biasa buat aku. Amin. Kan kita harus puji suami. Ya ndak menjadi elek ya. Tapi hati saya, mulut saya itu saya ngomong, Tuhan, aku mengasihi suamiku. Siapa yang mengubah? Tuhan. Dan saya mau. Kuncinya mau. Berdamai dengan diri sendiri ada suatu hal yang sangat penting. Jadi pada saat kita bisa berdamai, pada saat kita bisa mengucap syukur, pada saat kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang baru. Dan yang berikutnya jangan takut menghadapi hal itu. Apapun, hari-hari ini kami berdua masih menghadapi masalah yang Masalah cukup saya besar. gede banget, tapi tunggu ya, nanti kesaksian yang akan datang. Beberapa tahun yang lalu kita sempat di sini juga bersaksi bagaimana kita, tempat usaha kita kena tsunami ya di Palu. Ya. Hari-hari ini saya kemarin ke Makassar, terus ke Palu, jalan darat ya. Kami merintis pekerjaan baru yang ada di sana. Tuhan mulai satu persatu buka. Tapi pada waktu kita menghadapi pada saat itu ya, berapa tahun yang lalu kita bersaksi, kita pun hari-hari ini juga masih menghadapi satu masalah. Tapi jangan menghindar, datang tetap. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan Tuhan kita. Cuman waktunya kita tunggu. Kapan waktunya itu? Hati kita benar, sikap hati kita benar, Tuhan pasti buka jalan. Jangan takut, berani. Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Nah, tunggu aja waktunya kapan. Tiap orang punya beban sendiri-sendiri. Nah, inilah yang harus kita ceritakan pada generasi-generasi kita. Anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita. Ingat, itu punyanya Tuhan. Tuhan bilang, ini anakku, rawatan ya, siap no ya. Pada saatnya nanti aku akan memakainya. Tuhan bilang gitu. Pada saatnya aku akan memakai dia untuk pekerjaanku. Tuhan bilang gitu. Ayo kita lakukan. Biarpun dari 3 anak tuh kita juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Ada yang istimewa, ada yang ya semuanya pasti istimewa karena punyanya Tuhan. Nah demikian juga diri kita. Tuhan juga menganggap kita ini semua di antara kita adalah istimewa. Amin. Mari kita berdoa. Engkau yang telah melayakkan kami, sesungguhnya kami bukan siapa-siapa. Tetapi malam hari ini kami menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah gagal merencanakan kehidupan kami. Dan rancanganmu adalah damai sejahtera. Iblis seringkali menghambat iman percaya kami untuk kami lumpuh. Tetapi satu perkara yang kami tahu, bahwa Tuhan ada di pihak kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Dan Engkau yang berpihak kepada kami. Engkau selalu memberikan kemenangan atas hidup kami. Biarpun pergumulan kami banyak, masalah persoalan kami banyak, tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan malam hari ini kami sedang belajar
mempersiapkan generasi kami Tuhan. Generasi yang akan datang. Generasi yang Engkau Tuhan sendiri yang sudah merencanakan. Supaya kami boleh mempersiapkan diri, boleh memperlengkapi anak-anak kami untuk ke depannya Tuhan. Kami percaya malam hari ini bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kuasa-Mu yang bekerja. Kami mengucap syukur Engkau sudah membukakan banyak hal di dalam kehidupan kami. Amin. Ya. Banyak hal yang tidak seperti yang kami inginkan, Ya. tapi itu harus terjadi dalam hidup kami. Ya. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Pada saat kami tidak kuat Tuhan, pada saat kami tidak mampu, pada saat kami merasa Tuhan cukup, Tuhan aku tidak kuat, disitulah kuasa-Mu nyata Tuhan. Amin. Kami percaya, kami tahu bahwa Engkau mempercayai kami untuk mengelola keluarga, Ya. untuk mengelola anak-anak dari miliknya Tuhan yang Kau percayakan pada kami. Ajar kami untuk lebih mengasihi dari milik-Mu itu. Pasangan kami, anak-anak yang Kau percayakan pada kami, pekerjaan, pelayanan, juga tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Beri kami kemampuan yang dari Engkau Tuhan. Amin. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian. Jangan dibiarkan kami sendiri, jangan dibiarkan kami bimbang. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami kuat, Amin. kami cakap, Amin. dan kami bisa. Amin. Kami akan menunggu pada saatnya dan kami akan datang sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, juga setiap dari antara di sekeliling kami, di lingkungan keluarga kami, di lingkungan di mana kami bekerja, biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Kami diurapi Tuhan, kami disertai Tuhan, kami diberi kuasa yang dari Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap terima kasih dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudara, kita masih ada waktu. Sebentar lagi mungkin ada pertanyaan dari saudara tentang tadi firman Tuhan bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus. Saudara, saya dengan Bapak Ibu Rian sejak tahun 98. Persis Pak Rian belum bertobat waktu itu. Saya ketemu di toko buku dan saya ambil plat, kalau kamu mau bertobat ikut ini, pria sejati. Saya saksi matanya bagaimana beliau berdua diubahkan dari hari ke hari. Kalau saudara ke Solo, Tumpeng Solo itu Rian yang mengelolanya. Pak Rian bergerak di bisnis yang lain dulunya, dan saya tahu bahwa sungguh Tuhan itu ajaib. Saya tadi diberkati dengan bagaimana kita menceritakan diri kita kepada anak-anak. Sehingga anak-anak ini benar-benar siap. Anak-anak tuh ngerti, oh faktanya hidup itu kayak gini tuh ternyata. Gak ketok api-api etok, tapi ketika anak itu dewasa benar-benar saya diberkati. Karena apa? Ketika saya melakukan itu tak pikir, saya dulu ya mikir, jangan-jangan nanti anak-anak ketakutan apa enggak ya. Tapi setelah melihat perubahan, hidup kita diubahkan, ternyata justru anak-anak itu mengagumi Tuhan. Nah, malam hari ini, kalau Bapak Ibu mau bertanya, silahkan. Saya akan pandu, tapi saya batasi ya, 2 atau 3 orang. Nah, saudara, sampai hari ini kami seperti bersahabat. Karena saya dulunya dengan Bu Lina dulu, ini diceritakan Bu Lina itu ya kayak gitu hidup. Saudara ya, terus sampai mereka dipulihkan, sampai kalau saya pelayanan ke Solo, saya tidurnya di rumah makannya Bu Lina ini. Ada satu tempat yang menjadi pos saya untuk saya bisa tidur nyaman di situ daripada saya harus bayar hotel. Saya tidak pernah mau tak bayar. Jadi saudara, saya rindu
kita diberkati bersama-sama sore hari ini. Ya, karena kita mempersiapkan generasi penerus ini. Saya dengan Pak Bambang juga harus mempersiapkan generasi penerus. Gak bisa ndak. Sudah mulai berdoa, sudah berjalan bersama-sama. Dan kita akan lihat. Kalau kita sudah mempersiapkan generasi penerus, anak-anak kita, kenapa sih? Pak, Bu, saya juga berpikir, kenapa banyak anak-anak yang ternyata padahal orang tuanya itu kelihatannya berhasil. Ya, dalam ekonomi. Ternyata anaknya tuh ambur, aduh enggak karu-karuan. Nah, kita dijawab malam hari ini. Saudaraku, bahwa anak itu tadi orang tua itu menjadi sahabat. Berbicara apa adanya. Mungkin kita berpikir yang saya pikirkan tuh kebanyakan yang saya rasa orang tua itu ketakutan untuk berbicara tentang masa lalu kepada anak. Nah, ini benar-benar ketakutan kalau kita tidak berubah. Kalau kita sudah berubah, kita bertobat, maka ketika anak itu dewasa benar itu bijak sekali. Nah, silakan saudara yang mau bertanya, nanti Bapak Ibu Rian akan menjawabnya. Dan yang lainnya karena ada tim, saudara, ada tim yang hadir yang akan menjawabnya. Silakan. Ada yang bertanya, angkat tangan. Atau sudah jelas semua? Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu detail hidupnya Bapak Ibu Rian, ya enggak apa-apa. Ke Solo sana, ke Tumpeng Solo, makan di sana, dengarkan. Dengarkan ceritanya, saudaraku. Sampai bulan kemarin kah kita ketemu? 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin kami itu ketemu, ya bukan nyasar. Saya sama Pak Bambang waktu ke Solo tuh mikir, suwi ya gak ketemu seperti anak sih ya, anak-anak itu sekarang bersahabat. Saya telepon aja, saya mau ke sana ya sama Pak Bambang, duduk untuk makan. Saudaraku, cerita yang saya tahu masalah itu masih ada. Tetapi ada kekuatan yang heboh, saudaraku. Saya ngerti masalahnya, sampai sedetailnya saya ngerti. Saya mikir, wah gila bukan Tuhan. Gak mungkin. Saya datang cuma nyampaikan aja pesan Tuhan, Pak pesan Tuhan ini Pak ya, tolong. Gitu aja ke mereka berdua. Ya sudah, kita berempat berdoa nangis bareng, ya enggak apa-apa. Pelukan nangis, it's okay. Tapi yang kami tahu bahwa pesan Tuhan itu pasti terjadi. Yuk, siapa yang mau tanya silahkan. Karena ini saya saksi matanya, mereka menghidupi apa yang dikatakan. Ya. Halo, sudah lulus semua? Sudah lulus toh? Hah? Cuma 2 tak loh ya kemungkinan. Hah? Nah itu. Berdiri Pak, berdiri lihat tanya Pak. Iya, terima kasih. Kenalkan Pak, Ibu, saya Pak Timur. Kalau dibilang rumah tangga, permasalahan seperti tadi rasa-rasanya keluarga kami lebih parah kelihatannya ya. Oke. Tapi kami sampai saat ini bisa melalui dengan baik dan berjalan dengan baik. Yang jadi masalah ketika kami harus berhadapan dengan anak-anak itu tidak mudah. Menceritakan kegagalan, menceritakan apa saja. Tapi paling tidak mereka sudah pernah mendengar dari kami. Tapi belum secara sistematis, detail begitu belum kami jelaskan. Yang jadi masalah itu seperti saya ketika mengalami semua itu, merasa tidak bisa sendiri. Cukup berat sehingga maaf ya, mungkin PKS saya sering saya telepon, walaupun Bu maaf saya ada masalah kecil, walaupun saya belum bisa cerita lebar-lebar begitu belum. Ya, tapi yang jelas ketika saya menghadapi ini, kami ini kesulitan mencari orang untuk berpartner, untuk memperbaiki keluarga kami. Itu adalah realitas kesulitan ketika keluarga-keluarga itu mengalami problematika yang sedemikian dahsyatnya itu. Kami perlu pendamping, kami perlu didoakan, kami perlu ada yang datang begitu.
mungkin yang lain saya tidak tahu juga. Tetapi ketika saya merasakan ketika kami ada di jurang paling dalam itu, kami itu ingin disentuh, kami itu ingin disapa, gitu. Nah yang jadi pertanyaan itu adalah, apa benar saya itu membutuhkan orang lain untuk bisa tangi dari masalah saya dalam keluarga saya? Itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau memang iya, apakah gereja ini sudah siap untuk mendampingi kami, mendampingi kita-kita mungkin yang saat ini ya berjalan menyelesaikan masalah ala kadarnya aja, tidak tersistematis tapi secara custom, tempel sana tempel sini, tapi tidak memiliki sistem bagaimana kita gereja ini, saudara-saudara kita memperlengkapi untuk bisa menyelesaikan masalah orang lain. Saya merasakan membutuhkan orang lain. Itu pertanyaan saya, cukup jelas ya Bapak Ibu? Terima kasih, waktu saya kembalikan. Bapak, Pak Timur. Oke. Setiap di antara kita selalu menganggap masalah kita itu suatu masalah yang sangat berat, itu pasti. Dan kita selalu melihat orang lain itu selalu lebih seneng, lebih apa, kan itu menurut pandangan kita. Tapi kita sekarang harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Dulu pertama kali memang sangat berat bagi saya sama istri saya, apalagi saya itu tiba-tiba dibongkar gitu. Yang paling berat kan sebetulnya istri saya. Kami 7 bulan kami mencari. Mungkin Pak Timur perlu waktu juga, ada masanya Tuhan. Cuman satu yang perlu diingat, hari ini saya pun masih menghadapi suatu masalah yang sangat besar. Saya sama istri saya. Kadang-kadang saya tidak nyeritakan dulu, tapi istri saya itu peka banget kok. Tahu nek saya punya masalah gitu. Nah, biasanya terus, ini kita sering doa, gandeng tangan, sepakat. Malam mau di mana, di mobil, di mana, kita sering doa. Dimanapun kita gandeng tangan. Mulut-mulut Pak. Nek kita sumpah benar-benar, Tuhan tolong aku butuh jalan. Udah. Mau ngomong apa? Nggak bisa kok artinya sumpah. Itu dari hati Pak. Dan ini Pak, kamu juga pernah mengalami seperti Bapak istimewa anak saya ya. Saat kita punya masalah dengan anak, kita ajak keluar makan Pak. Nggak usah rumah makan yang mewah. Jangan aja. Cerita aja. Ngobrol sama anak. Berdua papahnya sama anak. Dan di saat itu tanpa disadari kita mulai membuka. Dan Pak, jangan kita ini merasa malu untuk minta maaf sama anak. Itu kuncinya. Orang tua tidak selalu benar. Bukan orang tua itu selalu benar, tidak. Tetapi pada saat kita ngomong, maaf nih, papahmu. Nah, Bapak yang tahu sendiri. Jadi melepaskan pengampunan itu penting. Dan meminta ampun itu sangat penting. Dan kuncinya di situ. Dan sentuhan penting Pak. Berapa banyak orang tua yang tidak pernah nyentuhan? Tidak pernah meluk. Sehingga apa? Dingin aja. Kami kadang-kadang itu setelah kami bertobat ya, di mana anak saya mau pergi, selalu tak praktek nih ya, kan ini suami saya sendiri. Anak saya selalu melakukan itu, baik sama saya, baik sama papanya. Dan itu yang dilakukan keseharian. Mungkin Bu, tahu ya Pak, biarpun sekarang ini sudah punya anak, anak itu perlu sentuhan. Jadi mungkin kita tidak boleh kolot, ya. Yang dulu-dulu itu jangan dipraktek nih. Sekarang kalau kita mau membangun di dalam keluarga, tidak usah ngomong apa-apa. Anak cuma diginiin aja, itu merasa diperhatikan. Tidak usah ngomong. Perbuatan lebih baik, satu perbuatan lebih baik dari 1000 kata-kata. Nah,
sentuh, peluk. Kita cuma ngomong ke anak-anak, aku sayang kok. Nah, saya sama istri juga. Dan ini tak praktek nih sama karyawan saya. Karyawan saya itu lama-lama 15 tahun, 17 tahun, 16 tahun, bahkan 32 tahun. Dia perlu disentuh kok. Sama yang cowok gitu, makasih ya Mas, makasih. Kadang-kadang kalau hati saya itu enggak tahu ya, ini wong anakku. Dan saya bersyukur, saya kalau kerja sendiri saya tidak bisa. Kenapa banyak karyawan-karyawan yang keluar masuk? Kenapa? Kita terlalu egois. Kita merasa kita yang punya. Coba dengan doa. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami berdua itu doa. Tadinya saya adalah orang yang paling sulit untuk doa. Tapi semenjak saya dipulihkan, yaitu salah satunya, lakukan saja, jadikan budaya. Caranya gimana? Ya mungkin pertama kali tidak enak, pegang tangan, aneh gitu. Tapi jalankan terus. Hari pertama, hari kedua, kira-kira mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu sudah jadi satu kebiasaan yang baik. Dan itu menyelesaikan banyak sekali masalah. Kita akan tahu isi, doanya bukan bergantian ya. Jadi bukan doa kita sendiri. Kita kebetulan itu sebetulnya dari tim MOU. Kami dari berbagai macam gereja, kami adalah pasangan-pasangan yang sudah dipulihkan. Gitu. Baik, saya dipulihkan waktu itu sebelum ikut retret. Nah, mungkin kayak kemarin Pak Freddy, ada Pak Samuel Bisam, ada Pak Agus Buvita, itu adalah kami dari berbagai macam gereja, kami adalah sudah dipulihkan baik sebelum ikut retret maupun sudah ikut retret. Nah, di situ kami belajar. Salah satu yang kami pelajari adalah doa sepakat berdua. Jadi jawaban Pak? Atau belum? Izinkan kami duduk aja ya. Teknisi seperti itu, maaf, mungkin karena duduk saya di depan soal gandengan tangan rangkulan di gereja atau sedang berdoa, sudah kami lakukan semua. Yang saya pertanyakan adalah kebutuhan pendamping. Ketika kita masuk dalam itu semua. Kami ada komunitas Pak di Solo, yaitu saya dengan Pak Indra, dengan ini adalah sebagian kecil. Kami di Solo itu dari berbagai macam gereja. Tapi kami punya satu tujuan, yaitu membentuk keluarga ilahi di dalam kehidupan kami. Setiap dari antara kami. Nah, ini yang mungkin harus itu, komunitas perlu. Bukan cuma pendamping aja, tapi adalah komunitas yang saling kita nangis bareng. Sering ya, ada beberapa yang menghadapi ini, kami bukan dari keluarga yang lain, tapi bukan dari keluarga yang sama, tapi kami dari justru kami bisa nangis bareng. Bu Ella bisa nangis waktu kami menghadapi masalah. Komunitas. Apa Bu? Mungkin Pak Eri. Biar mantap. Ini senior kita. Komunitas penting sekali. Kita bisa bukan cuma berdua ya. Pak Eri, silakan. Ya. Maaf, saya cuma menambahkan sedikit ya. Saya ini konselor pernikahan maupun pranikah ya. Jadi saya pada waktu menjadi konselor itu tidak semua masalah itu bisa selesai dengan hikmat manusia. Enggak semua masalah. Tapi sedikitnya kalau orang punya masalah, itu kesempatan untuk berharap kepada Tuhan. Tadi Pak Rian dan Bu Lina sudah mengatakan doa bersama itu berharap pada Tuhan. Gitu. Jadi kalau saya menghadapi satu masalah di dalam pernikahan yang nggak selesai, saya ngomong gini, kamu nggak bisa selesai, saya nggak bisa selesaikan masalah dengan hikmat saya. Tapi Tuhan bisa melalui apa? Firman Tuhan. Jadi saya kirimi orang yang itu yang konseling dengan saya itu,
Kadang-kadang kalau masalahnya besar itu kan depan, maksudnya menggantungkan kita ya, menggantungkan diri kita. Saya kirimi renungan tiap hari, kemudian saya refleksi, terima renungan ini apa kira-kira. Nanti kalau dia ngomong Tuhan berkati, berkati apa? Yang diberkati itu apanya? Cuma kadang-kadang secara biasa ngomong diberkati itu, diberkati apanya gitu ya. Itu pendampingan juga tapi dengan jarak sama-sama baca firman Tuhan. Tidak selamanya pendampingan itu harus datang fisik terus didatangi itu. Nanti kan menyebabkan kita bergantung pada orang itu, pada orang yang mendampingi kita. Tuhan itu lebih daripada itu. Jadi ada beberapa, kalau di HP saya ini saya kirim hampir 100 lebih orang di sini. Kalau saya kirim sekitar jam 1:30 malam, saya kirim renungan, saya refleksi. Jadi jam 1:30 saya kirim renungan, besok paginya mereka menjawab, saya refleksi. Gimana? Dia ngomong terima kasih, diberkati apa? Diberkati apa? Itu kesempatan. Terima kasih Tuhan sudah tolong saya. Tolong apa Tuhan itu? Kadang-kadang cuma hanya sekedar basa-basi itu. Tapi pendalaman, ditolong apa, diberkati apa. Terima kasih firman Tuhan menegur saya, apa yang ditegur. Terima kasih dosa saya itu diampuni. Ya diampuni dosa yang mana yang diampuni. Gitu. Dari situ dosa mana dia. Saya mempertegas saja, mempertegas melalui renungan-renungan itu. Tapi kesempatan kalau kita punya masalah, itu adalah kesempatan kita untuk berharap pada Tuhan. Nah itu yang kunci yang pertama, yang utama itu ya. Jadi jangan sampai kita bergantung pada orang lain. Puji Tuhan kalau misalnya di dalam saya lihat di sana ada kelompok-kelompok sel ya. Kelompok sel, dalam kelompok sel itu sebetulnya harusnya tidak hanya kebaktian pindah ke kebaktian keluarga, tidak. Tapi kelompok sel itu satu komunitas yang saling, ada kata-kata saling di situ koinonia ya, persekutuan yang saling menghibur, saling menguatkan, saling mengasihi dan sebagainya di kelompok-kelompok sel itu. Saya punya kelompok sel, tapi karena pandemi itu kemudian berhenti ya. Sampai sekarang kebetulan yang punya rumah itu meninggal semua. Jadi berhenti kelompok selnya. Tapi kelompok sel saya itu rata-rata berusia tua karena sudah ikut kelompok sel hampir 20 tahun, 30 tahun. Jadi kalau mereka tidak ikut itu rasa rugi. Kenapa? Ketemu kita bukan kesaksian Tuhan sudah tolong, sudah tidak. Bapak Ibu 1 bulan yang lalu kita ketemu, gitu. Saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Terus kemudian ada yang nyambung, saya juga diberkati firman Tuhan ini. Akhirnya khotbah itu cuma sekitar 10 menit, 4 jam. Tidak perlu. Banyak sharingnya di situ dan dikuatkan. Tuhan berkati segala macam. Saya kan nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Saya kan ambil kesempatan untuk doa. Ada yang jam 4 pagi doa. Saya ini sakit mau dioperasi bagian duburnya ya. Mau dioperasi, saya takut sekali operasi. Ayo ambil kesempatan berdoa pada Tuhan. Kita doakan. Jadi ambil kesempatan berdoa dengan suaminya. Jam 5 pagi dia harus ke rumah sakit merayat. Ya. Kemudian dia ngomong, Pak Heri, besok jam 5 pagi saya ke rumah sakit merayat. Oke, saya bisa mengunjungi kamu nanti jam 11 ya, karena saya mengajar. Nah, saya mau mengunjungi dia telepon, Pak Heri usah cari. Saya nggak jadi dioperasi. Itu tiba-tiba penyakitnya itu jam 3 pagi hilang. Dia maksudnya ke WC gitu. Terus itu, sampai merangkang gitu, pendarahan. Tapi hilang penyakitnya sama sekali. Kesaksian banyak di situ ya. Karena apa? Karena yaitu kita berharap pada Tuhannya itu. Selalu kalau saya konseling misalnya pertama kali saya tidak masalahmu apa tidak. Tapi kamu sudah percaya Tuhan Yesus belum? Apakah kamu tuh berharap pada Tuhan enggak? Gitu. Itu pertama kali pasti yang ditanyakan itu ya. Jadi ya bukan saya tanya masalahmu apa tidak dulu. Nanti dulu masalahmu. Saya akan cek imannya dulu. Jangan-jangan orang punya masalah itu karena hubungan dia dengan Tuhan itu sudah jauh. Ya, ada yang masalah kadang-kadang tidak selesai karena apa? Dia buat sendiri masalah. Satu yang saya konseling itu selingkuh suaminya, selingkuh dan yang diselingkuhi itu hamil. Nah terus dia ngomong, aku harus bagaimana Pak Heri? Berdoa dulu mari. Saya sudah tahu kuncinya harus bagaimana. Saya tantang untuk ini dan sebagainya. Ayo kita berdoa supaya kamu punya hati. Kalau memang betul-betul selingkuh itu dari suamimu,
dia punya anak, kamu harus ambil anaknya, tapi kamu jangan cerai. Dan sebagainya, itu ada satu cara untuk menolong mereka. Dan sepanjang itu dikuatkan imannya. Ya, terima kasih. Jadi dari semua yang diterangkan tadi, saya percaya kalau kita menangkapnya, memang kita butuh ya orang yang bisa diajak berbagi. Tapi yang terutama, kalau saya nangkep dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Rian, itu adalah kita harus menghadapi halangan-halangan tadi untuk pemulihan. Karena begitu halangan ini tidak kita hadapi, saudara dan saya sampai ketemu Tuhan, kita akan tetap, hidup kita nggak akan berubah. Karena halangan yang pertama, saya ingatkan lagi ya, saya catat loh saudara. Saya dengar materi tadi nggak main-main, saya catat semua loh ini. Garis besarnya, halangannya tadi disebutkan 2. Halangannya adalah kita nggak selesai masa lalu. Yang pertama, kalau kita nggak selesai masa lalu kita, saudara sampai lebaran kodok, ya terus saya kayak gitu, mbok ditumpangi tangan, tumpangi kaki, akan terus berputar seperti itu. Berdamai dengan diri kita. Selesaikan hidup kita. Masa lalu kita. Dan saya tahu Tuhan pasti bekerja. Boleh gimana kalau masa lalu saya itu benar-benar kelabu. Hancur-hancuran, ya tanya Pak Rian sama Bu Rian itu loh. Bagaimana masa lalunya? Ya saudara tanya saya sama Pak Bambang, loh Bu Ella Pak Bambang kan gak ngalami gini-gini, jadi gampang. Ya sekarang ada ini loh orangnya mumpung ya, jadi nanti saudara bisa cegat, Pak, masa lalunya itu wireng tenan apa abu-abu? Ketoknya Pak Rian mesti jawab, duduk ireng neh, gelap gulita gitu saudaraku. Sampai dipegang iso gitu loh saudara. Saudara bisa dengarkan saudaraku. Dan kalau saya bangga saudara, jam 11:30 malam loh Pak Rian nganter saya pulang ke Ngawi itu. Tahun 11:30 malam, karena saya harus naik bis. Sebenarnya Pak Rian sama Ibu bilang, enggak, kami antar. Belum ada tol, 11:30 malam. Terus Pak Bambang jemputnya di terminal ya, terminal apa? Saudaraku, karena apa? Kami pengen bicara. Dan benar kalau orang lepas dari masa lalu, itu orang paling ringan hidup dinikmati. Yo, jangan ada masa lalu yang masih gondeli atau apapun yang kita tidak. Yang kedua tadi kan ketakutan. Ketakutan efek tadi ya. Pak Rian dan Ibu kasih contoh loh ya. Ketakutan nanti jangan-jangan anaknya kepahitan. Nah kalau kita sudah beres masa lalu, hidup kita kan udah diubahkan. Nah orang yang ketakutan tuh jangan-jangan masih nyimpan. Karena belum beres. Makanya gak berani ngomong. Nah, ini berbahaya, saudara. Ini kita hidup dengan Tuhan. Dan saya percaya kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang akan dituntun oleh Tuhan. Kami sendiri, anak kami bukan pendeta. Mereka pernah nyerempet bahaya. Tetapi saya tetap percaya bahwa kalau anak-anak itu sejak anak-anak itu sudah diajarkan kebenaran dan kita sudah maksimal, maka kebenaran itu akan menarik mereka kembali. Karena ya itu fakta yang harus kita hadapi. Tapi kekuatan firman. Dan tadi kami tidak pernah menutupi hidup kami kepada anak-anak. Mereka tahu luar dalam. Tidak perlu takut. Jadi adapun ya anak kayak apapun juga anak-anak saya bilang, iya saya tahu, mereka udah cerita ke saya. Dan saya akan berdoa untuk dipulihkan. Karena tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Oke? Bagaimana saudara, kita sepakat ya? Kita beres dengan masa lalu kita. Ya, kita berdamai dengan diri kita. Ayo berdamai dengan dirimu. Orang yang berdamai dengan diri kita itu berarti, saya terjemahkan ya Pak, Bu, itu berarti kita tuh melepaskan, membuka semuanya. Itu namanya berdamai. Kalau masih ada yang tersimpan itu belum berdamai. Saudara, apapun itu. Tapi bila kalau itu benar-benar nanti bikin syok. Wes toh saudara gak ada dosa yang gak diampuni. Yang jelas kan begitu. Mendingan kita berdamai dengan diri kita sendiri.
Yuk lakukan, kita berdamai dan saya tahu hidup kita akan dipulihkan. Ya, tiba-tiba saudara punya kekuatan. Saya bersyukur sekali melihat kami berdua ikut MOU juga saudara. Karena Bapak Ibu Rian ini yang memberitahu kami. Tim MOU semuanya, hidup yang diubahkan dan dipulihkan. Saya sama Pak Bambang banyak belajar loh di MOU. Yang saudara pikir enggak. Nah itu MOU masih terus saudaraku sampai hari ini. Masih terus. Memang biayanya agak mahal. Bahkan jujur separuh biaya kami disupport. MOU. Saudaraku. Memang agak mahal kalau tidak salah dulu 2.600.000 ya. 1 juta. 1.600.000. Tetapi kami berdua benar-benar dibuka mata kami. Apalagi Pak Bambang, saya melihat banyak diubahkan karena Pak Bambang kan nggak pernah aneh-aneh. Beda saudaraku, mau tanya apa, dia nggak pernah aneh-aneh. Jadi berarti kan orangnya sudah baik. Tapi setelah ikut MOU, melongo. Loh iya, oh ternyata gini toh. Oh iya saudaraku. Nah di situ saya ya lihat, oh Tuhan itu baik. Saya saudara udah tahu, saya biak mungkin galak saya ngopol, Pak Bambang kan enggak. Tapi kami diubahkan. Saya berharap malam ini Tuhan mengubahkan kita. Saya tidak tahu, tapi kok kayaknya yang saya rasa loh ya, saya nangkepnya ada banyak yang belum berdamai dengan dirimu. Di masa ada selempit nyelempit sampai yang di dalam. Dengar baik-baik, Tuhan tahu hidup saudara dan saya. Lebih baik kita berdamai. Sebelum Tuhan datang, Israel wis perang. Kono dadi biong. Perang dunia ketiga, telat. Kalau saudara belum berdamai dengan dirimu. Saudara, Israel wis perang. Saya center saya, waktu ini saya tanya, Bu gimana ini? Kita berdoa supaya Israel damai sejahtera. Iki arep nglawan Alkitab kok aneh, saya berkata begitu. Memang sentre hidup kita itu kan fokusnya untuk melihat di sana. Tenang saja saudaraku. Waktunya udah singkat. Yuk berdamai dengan dirimu. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Tapi terus siapa yang bisa menolong saya? Kalau saudara ingin berdamai dan PKS-mu bisa saudara ajak untuk berdoa. Kalau PKS-mu, saudara merasa keberatan, telepon kami. Kami berdua tidak pernah untuk berkata tidak. Asal kita terbuka. Tapi kalau nyelempet, kuwi sing rada angel saudaraku. Karena saya tahu bahwa Pak Rian dan Ibu ini ya udah, nanti kalau saudara pengen pokoknya ke Tumpang Solo ya. Silahkan cerita, ngobrol. Saudara akan tahu sampai di mana, sampai Tuhan ubahkan bagaimana. Rian dulu adalah punya pabrik kulit ya, dulu. Pabrik apa itu ya? Nah, pokoknya wis mereka juga sibuk semuanya. Tetapi Tuhan itu baik, Tuhan itu mau memulihkan. Kalau Tuhan pulihkan, Tuhan kerja saudaraku sampai pulih betul-betul. Itu Tuhan. Lek pendeta, saya iso enek kurangi. Tapi kalau Tuhan tidak pernah kurang. Pendeta, saya sama Pak Rian sama Ibu, kami berdua itu cuma bisa tiba-tiba ting. Loh kok tiba-tiba ingat Pak Rian pas sama Ibu pas di Solo. Oh ada pesan Tuhan, tak sampai nih gitu aja. Dan dongo nangis wong berempat. Sudah selesai, pulang. Gitu aja. Dan saya percaya kita pasti bisa pulih. Berapa banyak yang percaya bahwa kita bisa pulih kalau kita mau berdamai? Haleluya. Sebelum kita nanti kita selesaikan memberi persembahan atau apa, saya ingin kita berdoa. Ya, kita berdoa, kita tenangkan diri kita. Karena pelajaran ini sangat bagus, sesi ini sangat bagus. Sekalipun cuma satu sesi. Ini membongkar hidup kita sampai yang terdalam. Saudara, ngomong sama Tuhan malam hari ini. Kalau engkau merasa butuh Tuhan, engkau merasa
sesuatu tuh kayak ada penghalang terus menerus. Jangan-jangan itu karena kita belum berdamai dengan diri kita. Yuk, saya ajak saudara kita berdamai dengan diri kita. Ngomong sama Tuhan. Tolong aku Tuhan. Mampukan aku. Aba, di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan malam hari ini, kami yang hadir di tempat ini, untuk kami bisa berdamai, baik denganmu maupun dengan diri kami sendiri. Tolonglah kami Roh Kudus malam hari ini. Terima kasih kau utus hambamu, satu tim ini, untuk membagikan kebenaran kepada kami. Sehingga kami dibukakan, dan kami dicelikkan. Sekarang hamba mohon, kiranya kasih karunia-Mu turun Tuhan. Kepada kami semua yang mengikuti sesi ini. Hidup kami diubahkan. Mulai hari ini menjadi titik balik. Ketika kami mau mengambil keputusan untuk kami berdamai dengan-Mu dan dengan diri kami sendiri. Apapun yang terjadi, Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang selalu memulihkan dengan sempurna. Seringkali kami ditipu oleh setan. Dengan kata-kata, tidak mungkin bisa. Tetapi malam hari ini kami dengar kebenaran. Dan bukti yang nyata bahwa Tuhan memulihkan dengan sempurna. Dan kami percayakan hal ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja kepada kami semuanya. Sekarang kami sepakat berdoa memberkati seluruh tim di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati tim dari MOU ini dengan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai tim ini untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap melayani Engkau. Mereka tetap memberikan waktu mereka untuk Engkau. Mereka tetap melayani di gereja masing-masing dengan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga mau memberi persembahan, kiranya Tuhan menerima persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami bersyukur, semua yang diberkati katakan amin.